Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Iskarima Rohmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi penyakit. Pengertian penyakit. Penyakit adalah di mana suatu kondisi terdapat keadaan tubuh yang abnormal, yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Adanya ketidaknormalan ini belum cukup untuk memenuhi adanya suatu penyakit, kecuali bersama-sama sakit sehat. Walaupun mungkin ini hanya merupakan tahap awal perkembangan penyakit. Karena kata penyakit atau disease sinonim dengan sakit sehat dan kondisi sakit. Klasifikasi umum penyakit. Menurut Thomas Timarek 2004. 1. Penyakit kongenital dan herediter. Seringkali disebabkan oleh kecenderungan genetik dan keluarga terhadap terjadinya abnormalitas bawaan. Cedera pada embrio akibat faktor-faktor lingkungan, merokok, dan zat kimia. Contoh, sindrom Down, hemofilia, dan penyakit jantung di usia dini. 2. Penyakit alergi dan radang. Penyakit yang disebabkan oleh reaksi tubuh terhadap invasi atau cedera akibat benda atau substansi asing. Alergi, virus, bakteri, atau agen mikroskopik dan mikrobiologi lainnya juga dapat menyebabkan reaksi radang di dalam tubuh. Contoh berkis serpihan kayu, logam, atau tumbuhan yang tersusup di bawah kulit, sampai baby fever dan asma. 3. Penyakit degeneratif atau kronis, menyebabkan semakin buruknya sistem, jaringan, dan fungsi tubuh. Berdegenerasinya beberapa bagian dan sistem tubuh. Penyakit degeneratif seringkali dikaitkan dengan proses penuh, tetapi pada beberapa kasus bisa jadi tidak berkaitan dengan usia. Contoh, arteriosklerosis, artritis, dan gout. 4. Penyakit metabolik, menyebabkan terjadinya disfungsi, fungsi yang buruk atau malfungsi pada beberapa organ tertentu, atau pada proses-proses fisiologis di dalam tubuh sehingga tubuh menjadi sakit. Contoh, kelenjar adrenal yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Sel-selnya tidak lagi dapat menggunakan glukosa secara normal sehingga menyebabkan diabetes. 5. Kanker atau penyakit neoplastik, ditandai dengan bertumbuhnya abnormal sel sehingga membentuk tumor baik jinak ataupun ganas, serta dapat terjadi setiap orang di segala usia. Kanker merupakan bentuk tumor ganas yang dapat dengan mudah didiagnosis dan dikelompokkan berdasarkan jenis jaring yang terkena dan atau lokasinya. Tingkatan penyakit berdasarkan keseriusan, efek, durasi, keseriusan, dan keluasan. 1. Akut, relatif parah, berdurasi pendek dan seringkali dapat diobati. Biasanya penderita akan sembuh atau meninggal. 2. Subakut, keparahan dan durasinya sedang, memiliki beberapa aspek akut dari penyakit, tetapi durasinya lebih panjang. Tingkat keparahannya dapat menurunkan status kesehatan penderita. Durasinya lebih panjang dari penyakit akut. Penderita pada akhirnya diperkirakan sembuh dan pulih secara total serta penyakitnya tidak berkembang menjadi penyakit kronis. 3. Kronis. Tidak terlalu parah, tetapi durasinya lama dan terus-menerus. Berakhir dalam jangka waktu yang lama jika bukan seumur hidup. Pasien mungkin tidak akan pulih seperti sedia kala dan penyakit sewaktu-waktu dapat memburuk. Kehidupan mungkin tidak langsung terancam, tetapi penyakit mungkin berlangsung dalam jangka waktu sangat lama. Klasifikasi penyakit berdasarkan ICD. Pengertian ICD, International Classification of Disease, adalah klasifikasi diagnosis standar internasional untuk semua epidemiologi umum, untuk penggunaan di beberapa manajemen kesehatan dan klinis. ICD digunakan untuk mengklasifikasikan penyakit dan masalah kesehatan lainnya, dicatat pada berbagai jenis kesehatan, dan catatan penting termasuk sertifikat kematian dan catatan kesehatan. Fungsi ICD sebagai klasifikasi penyakit, mengindeks pencatatan penyakit dan tindakan di sarana pelayanan kesehatan. Masukan bagi sistem pelaporan diagnosis medis untuk mengklasifikasikan penyakit. Memudahkan proses penyimpanan dan pengambilan data terkait diagnosis karakteristik pasien dan penyedia layanan. Untuk mempermudah sistem penagihan pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Pelaporan nasional dan internasional morbiditas dan mortalitas. Menentukan bentuk pelayanan yang harus direncanakan dan dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Pengkodean klasifikasi penyakit berdasarkan ICD-10. Chapter 1 A00 sampai B99, serta Infection and Parasite Disease. Chapter 2 C00 sampai D48 Neoplasma. Chapter 3 D50 sampai D89 Disease of the Blood and Blood Forming Organs and Certain Disorder Involving the Immune.
mekanisme. Chapter 4 E00 sampai E90 Endocrine, Nutritional and Metabolic Disease. Chapter 5 F00 sampai F99 Mental and Behavioral Disorders. Chapter 6 G00 sampai G99 Disease of the Nervous System. Chapter 7 H00 sampai H59 Disease of the Eye and Agnesa. Chapter 8 H60 sampai H95 Disease of the Ear and Mastoid Process. Chapter 9 I00 sampai I99 Disease of the Circulatory System. Chapter 10 J00 sampai J99 Disease of the Respiratory System. Chapter 11 K00 sampai K93 Disease of the Digestive System. Chapter 12 L00 sampai L99 Disease of the Skin and Subcutaneous Tissue. Chapter 13 M00 sampai M99 Disease of the Musculoskeletal System and Connective Tissue. Chapter 14 N00 sampai N99 Disease of the Genitourinary System. Chapter 15 O00 sampai O99 Pregnancy, Childbirth, and the Puerperium. Chapter 16 P00 sampai P96 Certain Condition originating in the perinatal period. Chapter 17 P00 sampai Q99 Congenital Malformation, Deformation, and Chromosomal Abnormalities. Chapter 18 R00 sampai R99 Symptoms, Sign, and Abnormal Clinical and Laboratory Finding Not Elsewhere Classified. Chapter 19 S00 sampai T98 Injury, Poisoning, and Certain Other Consequences of External Cause. Chapter 20 P01 sampai Y98 External Causes of Morbidity and Mortality. Chapter 21 Z00 sampai Z99 Factors Influencing Heart Status and Contact with Heart Service. Chapter 12 Chapter 22 U00 sampai U85 Codes for Special Purpose. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.